Kan saya dan Nafisa Mas beranggotakan City Club. Iya Pak Ancen. Hiu hiu, cukurukuk. Assalamualaikum. Bombastic side eye. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Wait a minute. Who are you? 8. Bombastic side eye. Wait. Hal yang positif. Woi, lagi santai kawan. Udah kamu terusin. Jadi that's like Are you crazy? Are you out of your mind? woi guys. Cuma berdua. Karena kalau lawan jenis no, big no. Woi, lagi santai kawan. Karena yang cewek bawa setan, yang cowok bawa 3 setan. Kita nambah aja Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kegiatan Speak Up Literasi dari kelas 11 sebagai 1. Nah, kali ini diisi oleh saya Tiara Nafisa Arifin nomor absen 32 dan partner saya Maila Arifah Jati Pramesti absen 21. Nah, Maila, hari ini kita mau bahas apa sih? Karena sekarang banyak pergaulan bebas sama remaja, kayaknya mending kita bahas pergaulan remaja gak sih? Iya bener banget. Nah, Nafisa, apa yang kamu tahu sih tentang pergaulan bebas itu? Menurut aku, pergaulan bebas tuh ya pergaulan remaja. Tetapi menurut aku tuh udah di luar batas banget dan udah nggak normal. Kalau pada umumnya kita kan bergaul ya semacam berbicara, bermain bareng. Tapi kalau pergaulan bebas ini tuh bener-bener di luar kendali dan ini itu udah di luar batas banget sih menurut aku. Kamu tahu apa aja sih tentang pergaulan bebas itu? Kan banyak kan, kayak contohnya tuh banyak yang remaja yang seks pranikah, minum-minuman, terus banyak banget kan akhir-akhir ini tuh kasus-kasus juga kan di Indonesia. Nah, apa sih yang kamu tahu? Contohnya itu tadi contoh yang udah kamu sebutin, kayak misal mungkin karena kita nggak bisa menahan nafsu ya, jadi kita saling tergoda terus akhirnya terjadilah seks di bawah umur. Dan sekarang tuh banyak banget loh guys anak remaja yang hamil di luar nikah. Iya, bahkan anak SMA, SMP pun ada sekarang, serem banget ya. Terus juga narkoba banyak banget. Awalnya tuh narkoba tuh karena setahu aku ya, kita nih kumpul, terus temennya tuh nawarin ini, terus kita karena mungkin kita kurang pengetahuan tentang narkoba, jadi kita tergiur, kita cobain tuh, dan tanpa kita sadari kita jadi bergantungan sama narkoba. Terus menurut kamu apa lagi, Mela? Ya mungkin akhir-akhir ini tuh kan banyak banget kasus juga kan orang-orang pada mabuk. Apalagi tuh mabuk itu sangat berpengaruh loh. Banyak orang yang kecelakaan karena mabuk. Terus kayak kalau mabuk kan kehilangan kesadaran. Terus bisa jadi mabuk itu kayak mungkin banyak orang yang kayak mabuk itu kayak menghilangkan stres tuh enggak ya teman-teman ya. Justru malah malah menjerumus kita masuk ke masalah yang lebih besar lagi. Kita nggak tahu nih kalau misalnya kita waktu kemabukan nanti kita efeknya apa, kan kita nggak sadar ya. Kita nggak tahu orang-orang di sekitar kita tuh baik atau enggak. Kadang karena kita mabuk itu jadi dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan lah, karena kita posisinya nggak sadar, jadi kita kan mengikuti aja dan justru malah membawa kita ke masalah yang lebih besar lagi. Nah, Mela, kan kasusnya tadi udah kita sebutin kan banyak banget contoh pergaulan bebas. Nah, menurut kamu gimana caranya biar kita sebagai remaja itu terhindar sih dari pergaulan bebas itu? Salah satunya kita tuh harus rajin beribadah. Betul sekali. Karena iman kita tuh bisa menentukan masa depan kita. Dan kita tuh dengan iman itu kita bisa menjadi kayak menjaga diri kita sendiri gitu loh. Terus habis itu pergaulan.
atau kayak circle-nya kita tuh yang harus yang positif, terus membawa kita menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk atau sebaliknya. Nah, terus teman-teman kita tuh harus ngingetin kalau misalnya kita menjalankan hal-hal yang buruk, semisalnya kayak apa ya, mungkin ada di satu circle tuh yang kayak mau balap liar gitu. Terus habis itu tuh temannya harus ngingetin kayak kamu nggak boleh balap liar, nanti kamu terjadi kecelakaan, inilah itulah gitu. Nah, terus kita tuh harus bikin di circle itu tuh kita menjadi hal yang positif gitu, melakukan yang positif gitu loh. Biar kita tidak menjerumus ke pergaulan bebas. Gitu. Karena sekarang tuh banyak banget nggak sih temen yang justru malah ngajakin kita ke hal-hal yang buruk, atau bisa dibilang mereka itu nggak mau kena apa sendiri, makanya mereka ngajakin orang lain dia untuk kayak ayo kamu ikut, kamu harus ikut kita gitu guys. Iya, bilangnya sih ini asik loh, padahal sebenarnya mereka itu lagi nyeret kita untuk terjerumus bareng. Jadi mereka tuh nggak apes sendiri, mereka tuh ngajak-ngajak apesnya gitu guys. Makanya kalian harus hati-hati ya guys kalau dapat tawaran dari teman. Kalian harus bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk gitu. Nah, Fis, aku mau tanya, menurutmu peran keluarga sama sekolah penting gak sih dalam pergaulan kita? Penting banget dong nih, peran dari kakak, adik, atau siapapun itu apabila mereka hendak melakukan sesuatu yang bisa dibilang gejala-gejala pergaulan bebas, larang aja, karena ya peran mereka tuh penting banget sih. Terus yang kedua, sekolah. Tapi banyak, kalau kalian cari di TikTok, Google itu banyak banget kasus-kasus sekolah yang membiarkan misalkan seks di luar, Seks bebas. ya kayak gitu tuh. Mereka tuh seperti ya yaudahlah, kalau udah terjadi di-kick aja, ditendang aja, maksudnya dikeluarin aja. Padahal mah kenapa peran sekolah, kenapa pihak sekolah kalau misalkan tahu ada anak muridnya yang melakukan hal seperti itu, kenapa tidak dilarang? Kenapa harus menunggu sudah dilakukan baru dikeluarkan? Justru itu malah mau menyusahkan muridnya nggak sih? Karena kan nggak semua murid kan tahu ya dampak kayak gitu. Kenapa nggak diingetin, kenapa nggak dilarang, malah dibiarin aja terus dikeluarin. Tapi menurut aku ya Fis, itu kan pendidikan. Nah, kalau dia pergaulan bebas, terus dia seks bebas, dia harusnya sebelum itu diedukasi gitu sama sekolahnya. Biar dia tidak menjerumus ke pergaulan bebas itu atau seks bebas itu. Karena ingat guys, pacaran itu udah termasuk gejala masuk ke pergaulan bebas. Makanya nih buat kalian-kalian yang pacaran, kalau bisa sih putus ya. Tapi kalau misalnya nggak putus ya, kalian harus bisa menjaga diri guys. Terutama perempuan nih, perempuan itu yang dirugikan kalau misalnya terjadi seks bebas. Karena di mana-mana kan hamil, yang hamil kan cewek ya. Makanya si cowok kan bisa kabur tuh, bisa apa aja kan. Makanya untuk cewek-cewek yang sedang pacaran, kalian harus bisa menjaga diri kalian sendiri, oke? Jangan karena kalian cinta sama cowok sampai kalian mau ngasih apa aja ke cowok kalian yang statusnya pacar dan bukan suami, bukan apa gitu ya guys. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih mana yang baik dan mana yang salah atau buruk ya. Tapi kalau dalam Islam sih nggak boleh ya guys, jangan. Tapi kalau ya namanya anak zaman sekarang ya, pacaran sudah maklum banget guys. Jadi buat kalian yang masih nekat pacaran, hati-hati, oke? Be careful guys. Jadi intinya peran keluarga dan sekolah tuh penting banget ya untuk mengawasi anaknya, mengawasi siswanya agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Nah, Mela, kamu kan aktif banget ya di media sosial ya, kayak di Instagram tuh aku sering banget lihat konten-konten dia yang menarik banget guys. Artinya kan dapat disimpulkan kalau Mela tuh pasti sering lihat nih apa aja sih yang terjadi di media sosial. Nah, menurut kamu di media sosial itu pengaruhnya apa sih kalau misalnya kaitannya dengan pergaulan bebas? Aku nih kemarin baru nemuin ada kasus guys di Gorontalo. Kemarin aku lihat di SG-nya temanku. Itu ada, karena kemarin aku ikut lomba duta genre. Jadi kemarin tuh aku kemarin tuh nge-followin temenku gitu loh. Nah, itu tuh ada salah satu orang duta genre di Gorontalo. Ini tuh apa ya, kayak penyebaran peristiwa konten intim gitu loh di Gorontalo. Jadi tuh kayak
media sosial tuh sangat berpengaruh dalam pergaulan gitu. Soalnya tuh banyak banget kan, apalagi tuh kalau di TikTok gitu loh, tuh banyak konten-konten yang menurutku tuh apa ya, tidak mengedukasi gitu loh, kayak gimana? Jadi tuh kayak apa ya, aku juga pernah lihat nih kayak cewek-cewek nih kalau misalnya bikin konten ya, please jaga aurat kalian guys, karena tubuh kita ini gampang sekali tuh dijadikan konten hal yang sangat tidak normal atau konten dewasa gitu guys. Dengan kalian juga di TikTok, apakah kalian nggak mikir siapa aja yang lihat sih? Kecuali kalau yang di privat ya. Kalau yang di publik ini sering banget lihat kan cewek pakai kerudung, terus badannya bentuk banget, itu tuh banyak yang lihat guys. Jadi kalian tolong jangan kayak gitu ya. Dan itu kayak kalian tahu lah orang-orang zaman sekarang kayak gimana komentarnya. Kalian tahu kan kayak banyak kasus-kasus gitu kan, karena video kayak gitu doang loh. Netizen tuh pernah berkomentar guys, jadi kalian harus pintar-pintar dalam membuat konten gitu. Nah kalian kalau kemana-mana is okay, kalian mau main sama temen, mau ngapain bebas, tapi jangan pakai seragam. Terutama yang ada logonya, itu kalian udah bawa nama sekolah loh. Jangan sampai nama sekolah kalian buruk cuma karena kalian. Dan kalian harus pintar-pintar cari pergaulan. Kalian kalau misalnya itu pergaulannya kalian jadi bebas ya karena itu circle-nya kalian nggak bagus. Kalau kalian melakukan hal positif berarti karena itu circle-nya kalian bagus-bagus, melakukan hal yang positif semua. Jangan pernah takut buat kayak aku mau ngomong kayak gini, aku takut disalahin sama dia, nanti aku di cut off lagi sama dia kayak gitu. Jangan, udah mendingan kalian ngejauh dari mereka, ngejauh dari pergaulan bebas, biar kalian tidak terjerumus pada pergaulan bebas tersebut, dan kayak biar aku nggak ikutin mereka gitu loh. Terus nih, kalau kalian misalnya contoh pergaulan bebas kan kayak seksi kan. Kalau misalkan kalian biasanya kan banyak terjadi perkosa gitu ya. Kalian sebagai cewek itu jangan mau, kalau misalnya kita dilecehin, kalian lapor entah ke guru, orang tua, atau siapapun lapor. Kalian nggak mau membela diri kalian sendiri. Kalian harus berani guys, harus berani nolak juga. Jangan kayak yaudah aku pasrah, jangan kayak gitu. Jangan mikirin enaknya aja, jangan mikirin kayak jangan ya dek ya. Di sini sebenarnya kita nggak cuma bahas pergaulan bebas, tapi juga membahas tentang perempuan juga ya, karena setiap masalah pasti itu rata-rata yang kena cewek guys. Misalkan tadi di luar nikah, yang kena siapa? Cewek. Yang hamil siapa? Cewek. Yang kena siapa? Cewek. Cowok mah ya udah just do, terus pergi, kabur. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Cewek kan. Kalian tuh jangan mau dirugikan sama cowok guys. Jangan sampai ya. Jangan mau dirusak sama orang yang gak pasti, yang bukan siapa-siapa. Kalian tuh jangan mau. Kalian harus berani buat say no, stop ini ya. Itu kayak masih guys, maaf banget. Oke, harus berani nolak. Jangan cuma diem aja. Walaupun kalian cewek, kalian punya hak. Jangan cuma diem aja ya guys. Inti dari podcast ini adalah pergaulan bebas. Kita di sini membahas contoh-contoh dan dampak-dampaknya. Kalian kalau udah tahu dampaknya, tolong dihindarin, jangan malah dilakuin ya guys. Betul sekali. Yang sehat-sehat aja please, oke? Bergaul yang bebas gak tuh? Yang sehat, jangan yang bebas, oke? Oh iya Nafis, menurutmu teman sebaya itu penting gak sih dalam pergaulannya gitu? Penting banget dong. Kan tadi udah dibahas di awal ya guys. Kalau misalkan awal mulai dari pergaulan bebas itu ya dari circle-circlean itu. Kalau satu anak udah nggak baik, kayak dia nggak mau rugi sendiri kan, kayak yang tadi udah dibilang kan, dia ngajak, dan terjadilah atau terbentuklah circle yang jelek, circle yang
yang buruk itu intinya. Makanya pengaruh teman tuh ngaruh banget. Kalian tuh harus bener-bener cari teman yang pandai agama, yang pandai yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Terus juga yang paham edukasi sih gitu, paham. Dan ini apa ya, kayak aku lupa. Kalian tuh juga harus cari teman-teman yang baik dan jangan sampai ketemu teman-teman yang buruk. Jangan masuk deh, jangan pernah masuk. Kalau kalian udah keburu masuk, keluar. Jangan pernah takut buat cut off. Jadi jangan takut kayak, ya nanti aku nggak punya teman. Nggak apa-apa guys, kalian nggak punya teman. Yang penting kalian baik, kalian aman, kalian terjaga. Ibaratnya kayak gitu, kan nggak dirusak, nggak dibodoh-bodohin sama Orang tua kalian, jaga-jaga kalian, ngelarang ini itu bukan karena apa ya, kayak ya aku kok dikekang banget, jangan ngerasa kayak gitu guys, karena orang tua tuh emang pengen menjaga yang kita gitu. Iya, lagi santai. Kalau santai aja, kita kan podcast cuma sekedar buat sharing ya guys, informasi gitu. Karena waktu pas kita mikirin bikin podcast apa tuh, kayak kita langsung mikir ini aja nggak sih pergaulan bebas. Soalnya tuh bener-bener banyak banget guys. Kalau kalian cari tuh banyak sekali kasusnya dan rata-rata yang dirugikan tuh cewek. Makanya kita di sini tuh dominan bahas cewek karena kadang yang mulai pertama cewek, yang rugi juga cewek. Dan kadang ceweknya yang nggak salah apa-apa, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dirugikan gitu guys. Betul. Makanya kita di sini tuh bahasnya mungkin kemana-mana ya, nggak cuma pergaulan bebas doang. Kadang ada bullyingnya juga, ada dampak-dampaknya juga. Intinya tuh jaga diri kita sendiri. Dan di sini tuh banyak pengalaman pribadinya kita sendiri, tapi tuh nggak apa ya, bukan hal, maksudnya gimana ya, bukan pengalaman pribadi, tapi kayak dengar cerita dari orang, ngeliat di medsos gitu-gitu loh guys. Mungkin cukup Ya mungkin ini udah di akhir podcast kita ya guys. Kalau kepanjangan maaf banget, semoga kalian gak bosen karena kita semangat banget buat sharing-sharingnya. Jadi mohon maaf kalau kita emang bahasnya tentang cewek, kalau kalian tersinggung kita mohon maaf, tapi kita di sini hanya mengedukasi kalian guys. Bukan melarang, tapi mengedukasi. Ya, Agar kalian tidak menjerumus ke hal-hal yang negatif, tidak dirugikan oleh laki-laki. Gitu-gitu deh. Oke, sekian dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih udah dengerin.